Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nanti malam Bapak Ibu, insya Allah merupakan malam terakhir sebelum berangkat. Sempatkan untuk melaksanakan sholat sunnah taubat terlebih dahulu. Bagaimana Pak Ustaz sholat sunnah taubat ini? Sholat sunnah taubat itu termasuk minas sunanil mutlaqah, termasuk di antara sholat-sholat sunnah yang mutlak, yang tidak punya waktu, tidak punya sebab, kapanpun juga boleh dilaksanakan. Berapa rakaat Pak Ustaz? 2 rakaat. Alangkah lebih baiknya digabungkan dengan sholat malam yang orang selesai sholat sunnah 2 rakaat, silakan sujud. Dalam sujud ini silakan minta ampunan, beristighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya bernama Helmi, hari ini hamba sujud kepada Engkau ya Rabb, mohon ampunan akan dosa yang pernah saya lakukan ya Rabb. Izinkan esok Kau terima saya sebagai tamumu ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, besok yang menghormati Allah, insya Allah sebelum berangkat menuju ke bandara, sempatkan Bapak Ibu-Ibu untuk melaksanakan sholat sunnah safar terlebih dahulu. Apa itu sholat sunnah safar? Nabi kalau mau pergi ke tempat yang lebih dari masafatul qasri, lebih dari 100 km, lebih dari 90 km, Rasulullah sholat sunnah safar terlebih dahulu. Gimana sholat sunnahnya? Sebelum berangkat 2 rakaat kita sholat. Niatnya bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama. Usolli sunnatan lis safari rak'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah safar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Ikhlas. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, boleh Bapak Ibu menggantinya dengan membaca Qul Hu. Kenapa Bu? Sama aja. Mohon maaf, tadi pagi saya ngisi majlis taklim di Ciputat. Ternyata nenek-nenek di Ciputat nggak hafal surat Al-Ikhlas. Tapi kalau Qul Hu, hafal. Nah, para jemaah rahimakumullah, insya Allah Bapak Ibu-Ibu, besok Bapak Ibu-Ibu akan terbang dengan Emirates EK357 yang insya Allah akan terbang pada jam 17.40 sore insya Allah. Para jemaah rahimakumullah, diharapkan 4 jam sebelum keberangkatan atau paling lambat 3 jam sebelum keberangkatan Bapak Ibu-Ibu sudah berada di bandara. Para jemaah rahimakumullah, yang masalahnya adalah besok hari Jumat. Mohon maaf, bolehnya meninggalkan Jumatan karena safar. Kalau seandainya meninggalkan rumahnya itu qoblal fajri, sebelum adzan subuh, kan nggak mungkin Bapak Ibu-Ibu sebelum adzan subuh sudah ke bandara, ya kan? Kecuali Bapak orang Cirebon, gitu kan. Nah, karena itu Bapak-bapak tolong sempatkan untuk Jumatan terlebih dahulu. Entah Jumatannya di Jakarta, entah Jumatannya di bandara. Cuman saya ingatkan, besok sore itu ada pertandingan bola.
Indonesia lawan apa namanya? Jepang. Nah, hati-hati kalau dalam apa namanya? Dalam kota pasti dari pagi sudah mulai apa namanya? Padat jam Moremah bersiap-siap. Itulah para jam Moremah. Ya, minimal jam 1 lebih atau yang paling lambat-lambatnya jam 2 jam Moremah sudah di Bandara Soekarno-Hatta insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf, koper kecil masih di rumah. Koper kecil besok bawa. Begitu sampai di bandara, ketemu dengan petugas NRA. Besok Pak Ustadz, bandaranya di mana kita kumpulnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, bandaranya di Terminal 3. Di mana Ustadz Terminal 3-nya? Bapak, ibu-ibu begitu sampai ke bandara Terminal 3, cari restoran namanya Sate Khas Senayan. Kalau ketemu Sate Khas Senayan, Bapak Ibu silahkan kumpul. Di mana kumpulnya? Di depan Sate Khas Senayan. Jadi bukan di dalamnya ya mereka tua gitu kan. Nah, ketemu petugas NRA, koper kecilnya serahkan ke petugas NRA. Bagasikan. Kenapa sebabnya? Dan mohon kalau dibagasikan jangan ada powerbank di situ. Ya, para jamaah rahimahullah, kenapa kok mendingan dibagasikan? Bapak Ibu-ibu, satu, Emirates itu biasanya pesawatnya penuh. Dan maaf, Emirates itu apa namanya, kompartemen atasnya tuh kecil. Jadi kalau seandainya semua jamaah bawa apa namanya, koper kecil, khawatirnya nggak cukup. Yang kedua, Bapak Ibu-ibu, nanti kita akan turun di Dubai. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang namanya Bandara Dubai, gede banget. Kalau gede biasa aja ya Pak. Tapi kalau gede banget berarti gede banget ya Pak. Dan kadang-kadang itu dari tempat turun pesawat jalannya jauh Pak. Sampai kadang-kadang pakai tren biasanya, pakai kereta aja Pak. Karena itu mendingan dibagasikan saja. Itu caranya Pak. Dan maaf untuk Emirates, nanti bapak-bapak, ibu-ibu sampai bandara, petugas NRA akan manggil seorang-seorang untuk melihat kopernya dimasukkan. Jadi ketika profiling, ketika bagasi dimasukkan, yang punya barang harus berada di tempatnya melihat barangnya dimasukkan. Kalau Emirates, sehingga name tag-nya atas nama bapak ibu masing-masing. Nah, name apa namanya? Tag bagasinya, label bagasinya atas nama bapak ibu masing-masing. Bapak ibu-ibu, biasanya Emirates itu 1 jam sebelum keberangkatan sudah disuruh masuk. Kelihatannya mereka tidak mau ada ada delay. Biasanya jam 4 sore sudah disuruh masuk ke pesawatnya Moremah. Nah, Bapak Ibu, begitu naik ke pesawat tidak usah sholat maghrib di atas pesawat. Kenapa Ustaz? Karena nanti terbang 8 jam ke Dubai. Beda waktu antara Jakarta dengan Dubai 3 jam dan Moremah. Insya Allah sampai Dubai jam 10. Waktu Isya masih panjang. Jadi mendingan Bapak Ibu sholat jamaah takhir nanti di Dubai. Cuma untuk sholat jamaah takhir ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya ayan wiya fil waktil awal, dia harus niat di waktu yang pertama. Jadi begitu naik ke pesawat masuk waktu maghrib, niatkan di hati, saya akan sholat maghrib jamaah takhir nanti di Dubai. Jamaah takhir dengan Isya di Dubai. Nah, ketika akan sholat di Dubai nanti, boleh maghrib dulu baru kemudian Isya, boleh Isya dulu baru kemudian maghrib. Itu praktisnya jamaah takhir. Jadi nggak usah niat lagi jamaah rahimahullah. Nah, jamaah rahimahullah, di pesawat akan 8 jam. Bapak ibu-ibu nanti turun di Dubai, insya Allah jam 10-an kira-kira jamaah rahimahullah. Turun dari pesawat, saya anjurkan mendingan bersama-sama. Karena itu tolong kalau nggak pakai seragam NRA minimal pakai apa namanya, name tag-nya. Karena name tag ini ternyata berguna. Dari kejauhan aja kita nih, ya para usaha NRA udah apa itu jamaah kita. Walaupun nggak kelihatan apa namanya. Nah, para jamaah rahimahullah, tolong bersama-sama semua. Mengapa sebabnya? Karena memang Bandara Dubai itu gedenya bukan main. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, ada yang menggunakan kursi roda? Nggak ada. Maaf, yang mungkin ada yang tidak hadir juga. Kalau nanti ada yang memerlukan kursi roda, begitu sampai Jakarta, tolong lapor ke petugas NRA untuk dimintakan kursi roda. Mengapa sebabnya? Di Dubai tidak bisa apa namanya, request kursi roda dadakan.
Dia sesuai manifest. Manifestnya ada kursi roda, disiapkan kursi roda. Dadakan, gak bisa jamaah rahimahullah. Itu yang penting bagi Bapak Ibu yang lain. Nah, para jamaah rahimahullah, insya Allah akan ke imigrasi. Imigrasi di Dubai rata-rata elektrik. Cuma kadang-kadang nggak kebaca paspor kita, biasanya. Nah, kalau nggak kebaca, nggak usah khawatir. Di depan ada petugas biasa mencong, jamaah rahimahullah, aman insya Allah. Nah, kemudian kemana? Insya Allah ke conveyor belt, ke tempat pengambilan bagasi. Dan di Dubai, Bapak Ibu mohon maaf, tidak ada porter. Jadi Bapak Ibu ambil sendiri koper masing-masing, dorong sendiri trolinya jamaah rahimahullah. Alhamdulillahnya kita turunnya dari Jakarta. Jadi insya Allah kopernya masih pada ringan. Yang repot itu kalau dari Jeddah jamaah rahimahullah itu koper udah pada hamil, ya kan? Bahkan udah punya cucu jamaah rahimahullah gitu kan. Nah, itu para jamaah rahimahullah. Insya Allah setelah proses imigrasi dan mengambil koper, Bapak Ibu akan ketemu dengan guide kita di luar dan akan dibawa ke hotel. Insya Allah jamaah rahimahullah. Hotelnya dari Bandara Dubai ya paling 5 menit misalnya, paling 5 menit kan jamaah rahimahullah dari Bandara Dubai. Insya Allah jamaah rahimahullah. Bapak Ibu akan 3 malam di Dubai, ya, city tour di Dubai jamaah rahimahullah. Ya kan salah satunya akan ke mall Dubai dan yang lainnya insya Allah jamaah rahimahullah. Bapak Ibu itu di Dubai kegiatannya insya Allah 3 malam di Dubai, 2 hari 3 malam, 2 hari 3 malam di Dubai insya Allah jamaah rahimahullah. Dan Bapak Ibu nanti ketika kepulangan dari Dubai ke Madinah, maaf ini check-innya per keluarga. Jadi tidak bisa di check-in-kan bareng-bareng, tapi check-innya per keluarga nanti akan dibantu oleh guide kita di sana insya Allah jamaah rahimahullah untuk check-in di di Dubai. Yang saya ingatkan Bapak Ibu, karena nanti kepulangan juga akan transit di Dubai, tolong jamaah rahimahullah nanti ketika kepulangan transit di Dubai, tolong bapak-bapak, ibu-ibu pakailah kacamata kuda. Kenapa pakai kacamata kuda? Karena Dubai dengan mall Indonesia bagusan Dubai jamaah rahimahullah gitu kan. Kalau nggak pakai kacamata kuda, nanti nyangkut. Kenapa sebabnya? Karena banyak yang diskon. Nah oleh karena itu jamaah rahimahullah, dan maaf kalau hilang di bandara Dubai susah. Kenapa? Dubai itu silent airport. Gak ada yang teriak-teriak, madung, gak ada jamaah rahimahullah. Semuanya diem dengan cuma tulisan doang jamaah rahimahullah. Karena itu mohon maaf, nanti akan dibikin grup WA, semua kegiatan akan ada di dalam grup WA tersebut jamaah rahimahullah insyaallah. Bapak Ibu, dari bandara ke hotel kita di Movenpick itu sekitar setengah jam perjalanan. Nah, selama perjalanan menuju ke hotel ini, tolong Bapak Ibu perbanyak baca sholawat. Sholawatnya boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sholawatnya boleh pakai Sayyidina, enggak juga enggak masalah. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina gitu kan. Kenapa sebabnya? Karena saya sering ceramah di sekitar Jabodetabek di masjid-masjid, ternyata banyak banget masjid yang pada berantem cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan pernah ada orang masuk masjid, masjidnya dikunci. Itu orang nanya lah sama tukang ojek yang mangkal depan masjid, Abang, ini kenapa kok masjid ditutup? Kita mau sholat nggak bisa di dalam. Kata tukang ojek, Pak Haji, sengaja ini masjid ditutup. Kenapa ditutup? Karena tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad diserbu sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya tadi mereka pada berantem di masjid, serem melihatnya Pak Haji, pada berebut Sayyidina. Serem banget. Untuk Pak Haji, saya mah gak pernah sholat kata dia. Nah, para jamaah rahimahullah, begitu bapak-bapak, ibu-ibu masuk perbatasan tanah haram, nanti Ustadz akan mimpin doa. Doanya Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma inna hadha haramun nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana waj'alha wiqayatan lana minanna. Setelah Bapak Ibu ngikutin doa Ustaz, silahkan hatinya ngomong, ya Allah ya Rabbana, depan saya kota Madinah, kotanya Rasulullah. Saya Helmi ya Allah, umat Rasulullah yang belum pernah melihat wajah Nabi saya.
Tapi saya datang sore hari ini ke Madinah Al-Munawwarah karena rasa cinta saya pada baginda Rasulullah, rindu saya pada baginda Rasul. Tolong ya Allah, sampaikan salam rindu saya pada baginda Rasulullah. Sambil perut kita membaca salawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terus kita baca salawat sampai di hotel kita di Madinah. Hotel kita di Madinah insya Allah Hotel Authentic Anwar Al-Madinah, yang insya Allah berada di posisinya di halaman Masjid Jabal. Bapak ibu-ibu, mohon maaf, Bapak ibu-ibu nanti akan masuk hotel kalau lancar insya Allah sekitar ya jam maghriban aja. Permasalahannya adalah Pak Bu, check out time di Madinah itu jam 12 siang. Tapi pas check out time itu, yang punya kamar itu lagi sholat di Masjid Nabawi. Prakteknya mereka pada check out itu jam 2 siang paling cepat, ataupun sekitar jam 3 siang. Nah, yang check out itu ratusan kamar, yang check in ratusan kamar. Khawatirnya kalau sebelum maghrib kita sampai ke hotel di Madinah, kunci kamar belum siap. Bukan berarti belum ada bookingan, tapi sedang dibersihkan. Nah, kalau ini terjadi, Bapak Ibu-ibu, tolong mendingan daripada ngumpul-umpulan di lobi, karena lobinya pun juga nggak begitu besar, kursinya pun juga sedikit. Mendingan Bapak Ibu-ibu letakkan barangnya di lobi. Nanti para ustadz dan mutawif akan menjaga barang Bapak Ibu-ibu, berangkat ke masjid, sholat maghrib berjamaah di masjid. Insya Allah nanti iktikaflah di masjid. Nanti Ustadz Ahyadi akan ngumumin di grup bahwa kalau kuncinya sudah siap. Itu mendingan jamaah rahimahullah kita menggunakan waktu di Madinah untuk iktikaf terlebih dahulu daripada ribut nunggu di lebih hotel. Itu saya kira. Kenapa sebabnya? Karena memang hampir setiap kedatangan sebelum maghrib kunci belum siap. Itu para jamaah. Nah, para jamaah rahimahullah, Bapak Ibu-ibu, yang penting di Madinah itu satu, ziarah ke baginda Rasulullah SAW. Bahkan Nabi sampaikan, man zaroni ba'da mamati, faka'anna mazaroni fi hayati. Siapa orangnya yang datang kepada aku setelah aku meninggal dunia, itu sama saja kata Nabi dengan datang kepada aku ketika aku masih hidup. Karena itu jamaah rahimahullah, untuk ziarah ke makam Nabi ini nanti bisa diatur dengan ustadz, khususnya bapak-bapak. Karena sekarang kalau datang ke Raudhah beda keluarnya dengan ziarah ke makam Nabi. Yang pasti kalau bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak mau ziarah ke makam Nabi, tolong pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, meeting pakai baju rapi, giliran jamaah rahimahullah kondangan pakai batik yang terbagus. Giliran sholat pakai kaos oblong, ziarah ke makam Nabi pakai kaos oblong. Ada tulisannya di belakang kopi kapal api, jamaah rahimahullah gitu. Nah, para jamaah rahimahullah, ibu-ibu nanti akan diatur sekaligus ke Raudhah. Nah, ziarah ke makam Nabi ini, ketika bapak-bapak, ibu-ibu ngantri, bapak-bapak ngantri lewat depan kubur Nabi, tidak bisa berdiri memang. Sambil jalan depan kubur Nabi, silahkan ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah
as-salihin. Asyhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin gak ada yang hafal. Ibu, bapak, gak usah kecil hati. Minimal depan kubur Nabi ini kita ucapkan salam sebagaimana Allah salam pada baginda Rasulullah SAW. Gimana salamnya Allah pada Rasulullah? Mohon maaf, tiap subuh di masjid-masjid Jakarta suka nyetel salawat. Assalatu wassalamu alaik. Itulah salamnya Allah pada Rasulullah. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu depan kubur Nabi sambil jalan, bapak silakan ucapkan salam, assalamu alaika ya Rasulullah. Lalu bapak ibu-ibu kalau sudah mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah, kalau saya bapak ibu-ibu yakin betul Nabi itu jawab. Karena roh Nabi masih ada, yang tidak ada itu jasadnya. Saya biasanya ngomong, bapak ibu mau ngikutin omongan saya boleh, enggak juga nggak masalah. Saya kalau selesai ucapkan assalamu alaika ya Rasulullah, saya ngomong, ya Rasul, ini saya Helmi, umat engkau. Umat engkau yang belum pernah melihat wajah engkau, umat engkau yang belum pernah mendengar suara engkau, umat engkau yang ditakdirkan Allah lahir jauh di tempatnya engkau, di waktu yang jauh dari waktunya engkau ya Rasul. Hari ini saya datang ya Rasul, membawa cinta kepada engkau, membawa rindu pada dirimu. Tolong terima cinta saya, tolong terima rindu saya Rasulullah. Izinkan kau kenali saya nanti di hari kiamat ya Rasul. Lalu kita ngomong, ya Allah, depan kubur Nabi ini pertama-tama izinkan saya banggakan ibu dan bapak saya. Saya punya ibu ya Allah, ini namanya. Saya punya bapak ya Allah, ini namanya. Ya Allah, dengan perjuangan mereka, dengan kesabaran mereka, dengan didikan mereka, tertanam keimanan dalam hati saya. Adanya cinta pada Rasulullah dalam hati saya yang mengajarkan pertama kali ibu dan bapak saya. Terngiang dalam benak saya, ya Allah, bagaimana sabar ibu saya nyuruh saya sholat, cerewet ibu saya nyuruh saya sholat, galak bapak saya nyuruh saya sholat, bahkan kuping jadi saksi, dijewer ibu saya ketika saya tidak sholat, dipukul pantat saya ketika saya tidak sholat. Ya Allah, ya Allah, sekarang saya rasakan dan saya banggakan di hadapan Engkau, wahai Allah. Kalau bukan karena jeweran mereka, omelan mereka, mungkin tak akan pernah ada keimanan dalam hati saya, ya Allah ya Rabbana. Kalau mereka telah tiada, tolong jumpakan mereka dengan kekasih-Mu Muhammad SAW. Kalau mereka masih ada di muka bumi ini ya Rabb, mereka sudah sepuh dan kadang-kadang sakit-sakitan, berikan keistiqomahan di sisa hidup mereka ya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu-Ibu, ngomong begini depan kubur Nabi, air mata kita tak akan pernah tertahankan menetes. Jangan harap menyebut nama Allah hati akan bergetar. Mengingat Rasulullah SAW, air mata kita akan berlinang. Kalau mengingat orang tua saja, tak pernah meneteskan air mata. Itu teorinya kemarin. Habis itu silahkan ngomong lagi, ya Allah, depan kubur Nabi ini hamba sadar, hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lampaui. Karena itu mohon bimbingan-Mu agar sisa hidup saya bermanfaat untuk agama-Mu ya Allah ya Rabbana, bermanfaat untuk umat baginda Rasulullah SAW. Para jamaah Allah, setelah ucapkan salam depan kubur Nabi, langkah selangkah dari kubur Nabi ada kubur Abu Bakar. Kita ucapkan salam, assalamu alaika ya Abu Bakar. Selangkah dari Abu Bakar, langkah lagi ada makam Umar. Kita ucapkan salam, assalamu alaika ya Umar. Lalu kalau saya ngomong lagi, ya Allah, Abu Bakar dan Umar mendapatkan kemuliaan, wafat dimakamkan di samping makam Nabi. Saya kalau mati Helmi ini, ya Allah, gak mungkin dimakamkan di samping makam Nabi. Tolong ya Allah, Kau berikan keistiqomahan pada Abu Bakar, berikan keistiqomahan itu pada saya. Anak istrinya,
Bahkan cucu raja belum mati, kuburannya sudah disiapin. Tapi Nabi kita Muhammad kuburannya ternyata di sampingnya bukan Fatimah dikuburkan di situ. Padahal Fatimah meninggal dunia sebelum Abu Bakar meninggal dunia. Tapi kuburnya tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Yang dikuburkan samping makam Nabi dua orang sahabatnya. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi dan Umar bin Khattab dimakamkan di kaki Nabi dengan posisi makam kata Imam Nawawi begini. Jadi tengah makam Rasulullah, jadi manis makam Abu Bakar Siddiq, jadi kelingking makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah kenapa kok di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Dan yang kedua, kenapa kok samping makam Nabi hanya dua orang sahabat saja yang dikuburkan di situ? Bukankah sahabat Nabi banyak ratusan ribu? Tapi kenapa kok di samping makam Nabi cuma ada dua orang sahabat saja? Bapak Ibu, mohon maaf, dua pertanyaan ini jawabannya panjang. Jadi kalau saya jawab sekarang waktu manasik kita habis gitu. Jadi kalau mau tahu jawabannya, undang saya ceramah. Nah, para jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu, kerawton sekarang harus pakai tasreh, surat gizi. Apakah harus mendownload nusuk? Tidak usah. Kadang-kadang yang individu nggak dilayani. Tunggu saja, doakan NRA, mudah-mudahan jemaah rahimakumullah nusuk tasrehnya keluar. Dan kalau sudah keluar, tolong tepat waktu kumpulnya. Karena kalau tidak ada pada waktunya, maaf, tidak ada kesempatan lain untuk datang ke Raudhah. Bapak Ibu, di Madinah akan ada city tour juga akan diatur nantinya jemaah rahimakumullah. Yang saya ingatkan jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu, ya kan, nanti akan berangkat menuju ke Mekah. Bapak Ibu, ya nanti urusan yang lain akan Ustaz Ahyadi, termasuk tawaf dan saya akan dijelaskan Ustaz Ahyadi. Mohon maaf Bapak Ibu nanti akan menuju ke Mekah menggunakan kereta. Bu, Pak, maaf, kereta itu punya waktu. Dan waktunya mohon maaf tidak bisa geser-geser. Karena itu tolong tepat waktu ketika akan check out. Jadi jemaah rahimakumullah, ketika nanti akan check out dari kota Madinah Al-Munawwarah, ya karena Bapak Ibu akan 3 malam di Madinah Al-Munawwarah, jemaah rahimakumullah, check out itu di hari Kamis saja. Hari Kamis akan check out dari Madinah Al-Munawwarah, Bapak Ibu, mohon maaf. Check outnya ba'da zuhur. Pada zuhur, setelah sholat zuhur, kita akan tarik makan siang sebelum zuhur. Karena makan siang, makan pagi, makan malam semuanya di hotel. Sebelum zuhur Bapak Ibu makan siang. Setelah sholat zuhur berjamaah takdim asar di Masjid Nabawi, Bapak Ibu kembali ke hotel langsung masuk bis. Bapak-bapak sudah pakai baju ihram dan sudah tidak pakai daleman lagi, saya anjurkan. Kenapa sebabnya? Karena sering kejadian. Ustaz, saya masih pakai daleman lah. Nanti aja di Ali saya lihatnya baru saya copot. Ya baik Pak. Rupanya dia lupa. Berangkatlah ke Mekah dia Pak. Bisnya beda dengan saya. Nah pas sampai ke Mekah, dia turun dari bis. Di bis belakang saya turun juga dari bis belakang. Begitu dia nengok ke belakang, lihat muka saya. Pas lihat muka saya dia ingat celana dalam. Dia datang ke saya, Ustaz saya masih pakai celana dalam. Saya bilang copot celananya, bayar dalam. Karena itu daripada kejadian begini jemaah rahimakumullah, nanti sebelum bapak-bapak naik ke bis ketika hari Kamis akan meninggalkan kota Madinah, Ustaz Ahyadi akan berdiri di pintu bis. Ngapain? Rahasia bapak-bapak jemaah. Nah, jemaah rahimakumullah, bis akan dibawa ke Bir Ali dulu. Untuk apa? Niat di Bir Ali. Tapi di Bir Alinya tidak turun. Sampai di Bir Ali, sebentar berhenti, niat di atas bis. Kenapa sebabnya? Karena dulu Rasulullah pun juga niat di atas kendaraan. Kenapa sebabnya nggak turun di Bir Ali? Maaf Bu, Pak, kalau turun di Bir Ali, dari tempat parkir menuju ke masjid 700 meter, ya kan? Antri wudhu. Habis antri wudhu, sholat. Selesai sholat, bingung, di mana habis kita? Kalau nggak bingung, ketemu tukang dagang, nongkrong dulu di situ. Sedangkan kereta tidak bisa menunggu. Oleh karena itu, mohon maaf, nanti jamaah rahimakumullah, habis sholat zuhur akan dibawa kemana? Bir Ali dulu. Niat di Bir Ali jamaah rahimakumullah dengan segala konsekuensi yang bisa saya akan jelaskan, baru menuju ke ke stasiun. Ternyata banyak yang telat.
Waktunya cuma beberapa 1 jam lagi. Kalau ke sana nggak keburu, Bu, Pak, kalau nggak keburu ke Bir Ali, maka bis akan menuju ke stasiun langsung. Ustaz, kalau ke stasiun langsung gimana dong niatnya? Niatnya nanti sekitar 3 menit kita naik kereta, itu akan lewatin Bir Ali, sejajar dengan Bir Ali. Disitulah niat. Ustaz, gimana kalau saya pelor ini, Ustaz? Pelor terus. Nempel, molor. Baru duduk udah tidur. Gimana Ustaz? Bangun-bangun udah tengah jalan, balik lagi ke Madinah. Kan nggak bisa saya pakai kereta. Ya udah niat di situ, tapi motong nanti. Dan mau diperhatikan itu ya karena kita akan menggunakan apa namanya? Kereta. Dari hotel ke stasiun kereta setengah jam. Jadi kalau seandainya jemaah rahimahullah kita mau ke Bir Ali dulu, minimal dari keberangkatan kereta dengan check out kita dari hotel 1,5 jam. Kenapa? Dari hotel ke Bir Ali setengah jam. Dari Bir Ali ke stasiun kereta setengah jam. Itu jemaah rahimahullah kira-kira. Tapi kalau sudah mepet 1 jam, mendingan langsung ke apa namanya? Ke stasiun. Kenapa saya sampaikan begini? Karena kejadian beberapa waktu kemarin. Ya, kekeh waktu ke sini. Ngotot maksa pengen apa namanya? Turun. Bener. Orang yang ngotot itu hilang di Bir Ali. Ya kan? Hilang. Akhirnya ke stasiun. Telat. Sampai ke stasiun keretanya sudah berangkat. Masalahnya kereta selanjutnya belum tentu datang. Karena apa namanya? Karena seatnya ya bukan masalah bisa beli lagi, tapi belum tentu dapat seat semuanya ya mari itu ya mari. Insya Allah Bapak Ibu naik kereta itu sekitar 2,5 jam dan dari stasiun kereta Mekah ke hotel itu sekitar 15 menit. Nah para jamaah rahimahullah, Bapak Ibu nanti ketika tawaf sa'i, NRA mempersiapkan headset. Headset itu alat bantu dengar, sehingga ibu-ibu nggak usah gantungin buku di apa namanya di leher, baca buku sambil tawaf nabrak orang jemaah gitu. Nah headset ini insya Allah akan mempermudah, mudah-mudahan bisa nambah khusyuk. Cuman saya ingatkan headset ini bukan souvenir. Tolong balikin lagi. Yang kedua, kalau headset ini sudah menyala, suara Ustadz sudah terdengar, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, cukup mengaminkan doa. Di setiap sepanjang tawaf sa'i cukup amin, amin. 2, matikan headsetnya, doa sendiri. 3, boleh juga jamaah rahimahullah ngikutin doa Ustaz. Allahumma, silakan ikuti Allahumma. Tapi kalau ngikutin doa Ustaz hati-hati. Kemarin saya berangkat umroh jamaah rahimahullah itu jamaahnya semangat ngikutin doa saya. 45 orang ngikutin doa saya semuanya. Allahumma, Allahumma. Tiba-tiba pas putaran ketiga tawaf jempol kaki saya keinjek orang Surki. Orang Turki itu tumbuh gede, injek jempol kaki saja. Pas keinjek Allahumma, aduh kata saya. Itu jamaah di belakang ngomong Allahumma aduh. Itu jamaah. Yang kedua yang saya ingatkan di Mekah Bapak Ibu, mohon maaf jamaah rahimahullah. Bapak Ibu, sekarang bapak-bapak yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah hanya yang pakai baju ihram. Karena itu tolong bapak-bapak jangan maksakan nyium hajar aswad. Nabi itu memberikan 3 pilihan, 1 cium, 2 sentuh. Bahkan sentuhnya bukan dengan tangan, dengan tongkat dulu Nabi itu. Kalau nggak bisa nyentuh juga, salam dari jauh. Jadi salam dari jauh insya Allah sama dengan nyium hajar aswad. Tolong jangan paksakan nyium hajar aswad. Bapak-bapak pakai baju ihram, besok-besok kan nyium hajar aswad, tertarik bawahannya, insya Allah kiamat subuh di mana gitu. Jangan juga jemaah rahimahullah terjadi seperti sebelum pandemi. Sebelum pandemi, nyium hajar aswad boleh, tawaf pakai baju apa aja boleh. Jam 11 malam saya masuk masjid, tiba-tiba jamaah kan keluar dari masjid, rambutnya berantakan, kancingnya copot semuanya. Adalah di rakaat pertama, alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Kalau rakaat pertama hari subuh, baca ayat itu, oh ini ayat saja. Nanti imam akan sujud ketika membaca innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun.
takbir, Allahu Akbar, tidak rukuk, langsung sujud. Habis itu bangun lagi, lanjutkan bacaan. Ini namanya sujud tilawah. Imam sujud, imam yang membaca ayatnya sunnah sujud, makmum yang mendengar sunnah sujud. Sayangnya orang Jakarta jarang melakukan. Jadi saya perhatikan ternyata orang Indonesia begitu imam Allahu Akbar sujud, jamaah Indonesia pada rukuk. Allahu Akbar. Kiri kanan orang Arab tahu itu ayat saja dan sujud semuanya. Pas kiri kanan sujud semuanya orang Indonesia ini rukuk sendirian. Bingung dia. Nengok kanan, nengok kiri. Di sana ada orang Sukabumi lagi bingung juga. Nengok juga dia mau mata ketemu mata, ngasih kode. Para jamaah imam. Kalau besok imam subuh rakaat pertama membaca surat As-Sajdah, sujud, maka makmum wajib sujud. Tidak sujud, batal salatnya. Apa yang dibaca? Doanya khusus. Sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Enggak hafal San, baca subhanallah. Lupa San, diam. Karena yang wajib adalah sujudnya, bukan doa. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, Bapak ibu-ibu yang mau ikut Jumatan silakan Jumatan. Dan ibu-ibu kalau sudah Jumatan tidak usah salat lagi. Ketiga, di Jakarta saya kalau khutbah Jumat itu masjid baru penuh kalau sudah ada. Para jamaah rahimakumullah, mohon maaf, kalau di Masjidil Haram begini, insya Allah nggak kebagian tempat. Di luar jamaah rahimakumullah, walaupun sekarang musim dingin, tetap siang panas. 10:30 saya, Masjidil Haram udah tutup. 10:30. Nah, para jamaah rahimakumullah, Bapak ibu-ibu, terakhir yang saya sampaikan, Bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah, nanti ketika kepulangan akan transit di Dubai, jamaah rahimakumullah. Kalau misalnya Bapak ibu-ibu nanti gini aja kan, untuk check-in ya, yang kelihatan kopernya sedikit geser masuk ke kelompok itu. Jadi supaya tidak kena excess baggage, karena ini kita satu grup jemaah rahimakumullah, supaya nggak kena excess baggage karena kita satu grup, mendingan saling isi aja yang kosong, siapa masuk ke kelompoknya jemaah kelompok itu. Dan nanti di Jakarta Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nunggu koper di Conference Bell, lebih baik Bapak Ibu diam aja, nggak usah ngambil, karena petugas kamera akan ngumpulin koper tersebut. Jadi nggak ribet jemaah rahimakumullah, nggak nutupin teman-teman kita yang ngambilin koper. Itulah kira-kira. Terima kasih. Selamat jalan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.